Kalau sakit berubah, luko ditaweh, damam ditawa. Ya kan? Ndak ada sakit itu bapak-bapak kita kane makhluk alui ndak. Sakit itu Allah yang mendatangkan, yang menyembuhkan Allah. Kalau dia disetujui seperti itu, ia nyo datang lo dari Allah, Pak. Nyo datang lo dari Allah karena tangguang lagi ji Allah. Dan padiana wa ang sase dan suruh na jin ko memimpin wa ang. Ya kan? Akhirnya setiap sebentar dia kesurupan. Orang kesurupan tuh Pak, imannya lama, jolongnya nyoba kawan jo jin, datang taruh saya jin golek. Ya kan? Nah, ini ibu-ibu bapak-bapak. Jadi kita beragama ini jangan mengikuti tradisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai tadanga ke belakang ibu-ibu. Tapi ndak sadonyo menjawab salam. Ambo bapantun je lo. Dari Baso ke Tanjung Alam, pai Balanjo ke Bukit Tinggi, sia ibu-ibu nantak satu menjawab salam, ambo doa lakinya babini cik lagi. Ambo ulang salam balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupa banyak nentakui. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Sebenarnya kita sangat beruntung kalau diucapkan salam. Kalau kita batanak di Minangkabau sabalunado rice cooker kan ditungku. Tungku kok tigo sajarangan alamek nasi capek masak. Tali kok lai sepilin tigo tandonyo kabe lai kare. Dalam salam Islam tadi ada 3. Yang pertama kita didoakan selamat. Yang kedua kita didoakan dapat rahmat. Yang ketiga kita didoakan dapat berkah. Kalau kita serentak menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka itu sudah genap kasih sayang Allah kita dapatkan. Memang itu yang kita cari di dunia sampai ke akhirat. Dunia selamat, dunia dapat rahmat, dunia dapat berkah. Ketika kita mulai menempuh akhirat, didahului dengan meninggal. Maka berkahnya apa? Kalau kita meninggal husnul khatimah, berarti sudah selamat. Kalau husnul khatimah, dikubur pun tidak banyak kaum muslimin kita mengalami problem. Karena apa? Ketika roh akan keluar, kita sudah mendapat ampunan dari Allah. Ini yang dikatakan selamat. Di alam barzah, kaum muslimin, ada 3 yang memelihara kita. Walaupun malaikat itu tetap disuruh oleh Allah menanya, ya kan? Tapi ketika kita terbujur di alam barzah atau alam kubur itu, idza utiya, setelah seorang laki-laki perempuan itu terbujur di dalam kubur, ya kan? Maka didatangilah oleh malaikat dari kepalanya. Apa yang terjadi? Wada'afut tilawatul Quran.
dia dibela oleh bacaan Al-Qurannya. Pamalih orang, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nyolai salat, pasti membaca Al-Quran. Jadi nampak yang rugi itu orang tak salat. Karena tidak ada baca Quran. Andaikan dia baca, tidak ada manfaatnya. Karena seluruh amal yang bisa diterima oleh Allah, kalau orang yang beramal itu salat. Ya kan? Kemudian didatangi oleh malaikat melalui tangan. Idza utiya min qibali yadaihi. Datang malaikat itu akan bertanya, kalau tidak tabari pertanyaan, diazab dari kedua tangan. Apa yang terjadi? Dafa'atus sadaqah. Dia dibela oleh sedekahnya. Tadi sudah salat Isya, jalan kota infak sekali. Lai besi. Lai. Adalah pura-pura lalu ketika kota tu lalu hanya itu. Ala terlampau kota kau jago lai. Atu naruginya. Kalau sedekah kita ada tiap hari, nanti akan ditanya oleh malaikat di dalam kubur. Malaikat tidak jadi. Apa katanya? Dia dibela oleh sedekahnya, ya Allah. Sudah tu datangi kakinya kecil Allah. Idza utiya min qibali rijlaihi. Datanglah malaikat tu dari arah kaki. Dafa'ahul masiyu ilal masajid. Ndak taluk lo di malaikat mazab dari sinando. Karena kakinya selalu melangkah untuk salat berjamaah ke masjid. Jadi tetaplah ramaikan masjid kita ini dengan salat berjamaah. Ndak jadi karena azab dari kaki. Dek salat berjamaah di musaji. Ndak jadi karena azab dari tangan. Karena banyak sedekah. Ndak jadi karena azab dari kepala. Karena banyak membaca Al-Quran. Itu gambaran untuk memotivasi kita oleh Nabi agar kita rajin baca Quran, rajin salat berjamaah ke masjid, dan rajin sedekah. Sedekah nampak yang rancak tu manjamu ustaz makan. Itu karajo ibu tadi itulah batu mana. Nan dijamu siapa sebenarnya tadi? Ustaz, kau nak lain-lain, kau lah menumpang video ini aja kan? Ya kan? Banyak lo makannya dari makan Ustaz lah. Ya kan? Ini bapak-bapak itu. Ya kan? Jadi tidak tanggung pahalanya di ibu-ibu tadi. Ada gulai kunyang ikan tadi, kiranya kalui. Onde tidak bagara lamanya. Ya kan? Mudah-mudahan ibu-ibu nan memasak sambal tadi masuk serugo ke sadonya. Nama nantak balaki dapat laki balik. Mudah-mudahan Allah memurahkan rezekinya. Amin. Ya Rabbal. Nanam hormati Bapak pengurus Masjid Baitun Naim yang semuanya sekarang ini tahap ini adalah anak-anak saya yang muda-muda dan sekaligus tadi yang menjemput saya ke Padang. Bapak-bapak, ibu-ibu nyolah telonsong ke Solo. Di Solo itu sangat macet. Mangko balik ke Padang Panjang. Kalau ke Malala mungkin jam 9 ko tiba siko. Nyo karihen saya tinyo lalu silayang malapornya ke polisi. Pak, ambo minta izin pak. Kamanjapui Buya Ristawardi ke Padang. Kalau kamalala kami lalu bekondak tibo di Batu Ampa di sebarang pari hari ke maghrib.
Buya Ristawardi kau japui. Yo. Itulah hebatnya Ustaz viral kau Pak. Jo polisi lah tahu saudara. Kami acok menangah buya tu di YouTube pailah. Dape anak ambo Israel ko lalu ke sinan jo kawannya. Nan membawa to protokol nang gagah ko. Alah babininya kau. Aja nilapeng kena lain. Ini bapak-bapak. Ya kan? Nah. Kemudian kapai ke Padang. Lailah tiba di Padang hari hujan. Tiba di rumah ambo hari hujan. Nyo telepon lo polisi ko balik dari si cincin. Kami koordinasi dulu yo. Tapi batampuh aja tarui. Babolean saya tekat ambolah satu lo mendoa. Ya Allah dapik jo lalu ke silayang ko balik. Jadi mudah-mudahan anak ambo pengurus masjid yang kebetulan muda-muda semua semoga sehat walafiat urus masjid yang kita cintai ini namanya Masjid Baitun. Cuma pitaruhayah cekna sabar. Orang menonton santiang dari pemain. Nan tak jadi pengurus gua, ada sesalah pengurusnya. Mengaku salah. Iya kan? Lah nyobu karajo bare di pengurus gua awalnya yupe. Jadi pemain memang dinilai bodoh dek penonton. Iya kan? Lah ambuh-ambuh pemain bola tu. Indak gol jadi kamal amba kakiang gini baca. Aja itu. Jadi sabar yo pengurus-pengurus saji kok. Iya kan? Kemudian nenek mama kalau diundang rapi datang. Lain terang ada bapak tu. 3 walih nenek mama, 2 datang. Habis kuat menembak-nembak di belakang. Itu indak apa kecil orang gini, indak transparan. Diundang ndak datang. Habis kuat lah jadi kerajo kuat menembak di belakang. Itu dibaso ndak siko tu. Di kampung ambo. Ajan ditiru lo. Lain terang ada pak tu. Iya kan? Niniak mama kan urek tunggang pucuk nan boleh dinagari dahan rampak daun narimbun jo pusako putih labe buah nan masak makanan anak kemanakan kapai tampai batanyo kepulang tampai babarito atu mangko diundang awak de anak kama nakan kapai tampai batanyo denyo awak datang. Iya kan? Kalau bundo kanduang diundang, itu sangat paguno. Kok lapar tampai minta nasi. Kok awih tampai minta air. Ambam puru aluang bunian, orang nan duduk je sukatan panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Dek santiang bundo memasak, satitik santan dikuali, masak lagulai kaluis sagadang ikua kabau. Kok tamakan diraso gulai, ampe tahun talaso jo lamaknya. Jadi ibu-ibu setiap acara itu sangat penting datang ke majelis ini. Yo bu, jangan datang dak. Seindak-indaknya menonton ustaz saya. Indaknya kemamalkan kaji menonton saya. Kita cari aja lah ustaz Kelera tu sebentar. Dan biasa awak kan di YouTube saya mencari. Kini nyo datang ke kampung awak. Bapa lo jo mah walaupun sambil lalu. Ada na lalu orang menengah kaji ustaz, ada. Bang ko tahu ustaz, amo gak tertinggi duduk. Dari Padang tu jalan kini rusak. Kemudian hari hujan, atu ustaz tiba di kampung awak, mulainya mengaji. Awak lalu lewat terati awak nama. Mudah-mudahan jemaah awak siko ndak dona lalu. Karena musaji nyo rancak namanya Baitun Naim, rumah yang penuh nikmat. Mudah-mudahan sebarang pari ko dilindungi oleh Allah taruih dengan kasih sayangnya. Amin. Ya Rabb. Dan kami muliakan Bapak Jorong
seluruh masyarakat yang datang, kalau ada Pak Camat, Wali Nagari, Babinsa, Koramil, seluruh undangan yang hadir di Masjid Baitul Naim, mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah. Amin. Ya Rabbi. Kalau banyak kaji nanambo sampaikan di video, badanga dia pe. Ya kan? Lah hambo sampaikan seluruh kaji dari Pangka sampai ke Ujuang. Ibarat orang memakan tabu, manan manih tabu di Pangka jo di Ujuang. Mani di Pangka. Ambo ulang lo malam ko balik lah tahu juang tabu tu. Tabu kalau lah tahu juang tu ambanya lah. Yo. Iyo. Tapi kalau tabu ka ditanam balik, pangkanya nan ditanam ujungnya. Nah, jadi tabu nalah hamba ko kita tanam ujungnya. Kok namu kita menanam ujung tabu di tanah hitam kapanehan, lai bataru salai jaun kajadi suluh dinan kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, insya Allah jadi pangka tabu jonya. Nah. Apa ujung tabu nang kita tanam malam kini? Kita lihat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 35. Ayat ko kalau diperhatian bentuk syair, Pak. Rancak bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-shaimina was-shaimat wal-hafizina furujahum wal-hafizat wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Jadi ayat tadi berbentuk syair. Kenapa Allah menurunkan ayat berbentuk syair padahal dia tidak syair? Untuk menandingi orang-orang Arab di zaman jahiliyah ketika Nabi akan lahir, ketika Nabi masih remaja, ketika Nabi akan diangkat jadi Rasul, ala-ala monyet. Lahir beliau 571 Masehi, tahun gajah. Umur 40 tahun beliau diangkat jadi Rasul. Jadi selama 39 tahun semenjak beliau lahir sampai umur 40, orang Arab jahiliyah tu santiang basair. Dalam sejarah kama sebatan diang tak pernah kalah. Samo jorandai di Payakumbuh ko dulu, namo lakonnya tengkak kaki beliau, tapi kaki nan tengkak tu cambui api katanya. Tua cok diundang ke baso randai tu. Nan bagala serup nan malakonkan itu tu namanya Sultan Nulak Karang. Kalau apa-apa rajin menonton randai di Payakumbuh ko dulu, sabok nan tatuah randai rancak-rancak ko di Kabupaten 50 kota. Anan Sultan Nulak Karang tu dulu ana mau ceritanya tu. Ambo masuk ketek menonton dulu Pak, masuk bujang ketek. Nah, nan saumur jo ambo, nan suko menonton randai, lain tekanan tak. Acok diundang ke masuk. Itu randai itu ndak pernah kalah. Diadu dari 3 luak ko tarui, luak tanah data, luak agam, luak 50,
taruh manang randai itu yo rancak, Pak. Tapuk galembong tu saketik sinyo tapuk tu, tapi bunyi-bunyi tabuh. Iya kan? Nah ada kalau kini ada yo orang merandai, Pak. Awan tu induk-induk menempuk galembong tu. Iya kan? Lanyo tukar cara orang. Orang Arab sama lagi itu. Tak pernah kalah basair. Jadi ketika ayat turun, seperti izas sama'un fatarat, wa idzal kawakibun tatharat, wa idzal biharu fujirat, wa idzal quburu bu'thirat, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Deknya orang Arab, Al-Quran bahasa Arab, tu langsungnya mengerti. Di ma dapik sair di Muhammad serancak aku. Salamu ku kita basair, dah ada orang membaca sair serancak. Tapi setelah itu mereka berbisik-bisik. Ikon tak sair kok cek. Yo ambo yo lo. Pada tak timo ikon tak sair. Kalau sair tu kan banyak isinya percintaan. Ini ancaman ini. Apa ancamnya? Izas sama'un fatarat. Apabila langit telah runtuh. Wa idzal kawakibun tasarat. Apabila bintang-bintang telah berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat. Apabila seluruh air laut telah tumpah ke daratan. Ya kan? Orang Arab itu langsung tahu, Pak. Awak mengkondak banyak patuh ke Al-Quran kau, Pak. Indak mempelajari artinya. Ya kan? Mungkin awak nan salat ko sebagian, Pak. Sebagian. Anan dibaca itu tidak tentu artinya. Cuma menunjuk kat seorang, saya anan tak tentu. Jangan malu, lo kau tunjuk kami kok. Itu awak cik tidak jujur. Tak mahu mengakui bahasa tidak tahu. Tidak sadonya orang salat tahu terupa ananya baca itu artinya. Iya kan? Nah, ini harus ditingkatkan ilmu kita. Jangan dibiarkan begitu sampai mati. Kau tidak sama siapa jo beo. Beo pandai tidak baca Assalamualaikum? Pilai tahunya tujuannya? Tidak. Atau kadang-kadang orang yang salat itu masih melakukan kejahatan. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang dia baca itu. Bagi contohnya mudah saya. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya. Tunjuki kami jalan yang lurus. Atau awak judi online-nya sudah semayang. Lai sayiriang. Bacaan tadi jo perangai. Mati selesai kalau itu. Lalu guna duit tu. Yang dibaca berlawanan dengan nafsu kita. Kita minta petunjuk, tapi kita melakukan apa yang dilarang Allah. Ya kan? Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Tapi awak praktek riba. Karajo di PT Budenir. PT Budenir itu Ustaz, Badan Usaha Dana Rentenir. Nyo pinjaman PT 1 juta, nyo minta bayarnya 1.200.000. Nyo salat yo. Nyo baca jo ihdinas siratal mustaqim. Lai sesuai? Enak. Itu Bapak-bapak. Jadi kita perlu tahu arti yang dibaca dan kita amalkan sekaligus. Jadi orang Arab itu Bapak-bapak di Al-Quran bahasa Arab, ya kan? Langsung tahunya. Jadi nyoba bisik-bisik lah. Ikon dak sair kodoko ancaman. Ya kan? Rupanya nagari nan ke kita unyi ko nanti langit nan dia teh korun. Runtuh, bintang-bintang berjatuhan, bawa nanti tu, amulai orang tu mendakik ke Nabi. Nyotanya lah,
Ade Nabi sadang orang bertanya tu, anyo laluanlah dakwahnya. Akhirnya secara berangsur-angsur, ayat yang berbentuk syair itu menjadikan orang Arab yang beragama jahiliyah satu-satu masuk Islam. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari digenapkan 23 tahun. Nabi berhasil menjadikan orang jahiliyah itu bukan saja di Arab, sampai ke Rumania, sampai ke Rum, sampai ke Spanyol, sampai ke Bantuan Pak, sampai ke sebarang Pak Pari, sampai ke ala nama ke waktu banyak nama kampung kan. Ayo Pausangi. Lah sampai mau ke sinan mah. Tu akhir beluru je orang. Soalnya kecamatan Gugu le. Ya kan? Kenapa bisa cepat orang menerima Islam itu bapak-bapak? Karena ajaran Islam itu dari Allah. Peraturan yang dibuat Allah pasti sesuai jo hamba yang diciptakan Allah. Jadi awak dibuat Allah, peraturan disesuaikan di Allah. Sama jo pak beli motor, nyo sama motor Suzuki C, Yamaha C. Kalau buku petunjuk Suzuki dipakai ke Yamaha bagi kira. Nyo sama Jepang we nyo. Nah amuhnya dapat. Iya kan? Ancur motor tuh. Jadi yang namanya Yamaha, buku petunjuk perawatannya harus yang dikeluarkan oleh pabrik Yamaha. Karena kita ciptaan Allah, yang akan kita pergunakan mengatur hidup adalah kitab Allah. Tidak menurut masing-masing. Selain dari kitab Allah, sunnah Rasul. Kalau dicari pedoman lain, kadang-kadang awak Pak, kan ada agama kau Pak meniru tradisi nenek moyang. Ai kau Pak, kau lahir bersuara Pak. Indah orang gaya wala serupa itu ya dulu. Itu paham orang jahiliyah tu Pak. Orang jahiliyah tu kan begitu. Kamilah menyembah iko je dari nenek moyang kami dulu je. Sehingga Nabi membawa nan bana, berangnya ke Nabi. Ya kan? Cuy itu manusia sampai kini. Ya kan? Sebagian di kampung-kampung awak Pak, biar di Agam, biar di 50 kota kok. Ya kan? Lah cuy itu je orang gaya awak dulu je. Bagamo itu bukan meniru tradisi, adat, kebudayaan. Harus meniru Rasulullah. Keluar dari itu jadilah kita orang sesat. Ada orang sakit, Pak. Apa ini berubah? Ikut tasapu di bawah beringin antara batih tanah data jo 50 kota kok. Hanya antar nasi kunyit ke sini. Itu kecik dukun kok. Panggang ayam. Hanya inten de preman-preman kok. Lapai orang meletak kau nyo makan. Ayo nyo makan di pauninya. Nyo pauninya nak kasa-kasa wak. Iya kan? Itu jelas mempersekutukan Allah. Kalau sakit baru luko ditawe, damam ditawa. Ya kan? Ndak ada sakit itu bapak-bapak kita kane makhluk alui ndak ada. Sakit itu Allah yang mendatangkan, yang menyembuhkan Allah. Kalau dia disetujui seperti itu, ia nyo datang lo dari Allah Pak. Nyo datang lo dari Allah karena tangguang lagi ji Allah. Dan padiana wa ang sase dan suruh na jin ko memimpin wa angnya. Ya kan? Akhirnya setiap sebentar dia kesurupan. Orang kesurupan tu Pak, imannya lama, jolongnya nyoba kawan jo jin, datang taruh saya jin golek. Ya kan? Ini ibu-ibu bapak-bapak. Jadi kita beragama ini jangan mengikuti tradisi. Akhirnya bertanya membocek lain. Ya kan?
saragam ndak awak mode itu. Manan rami orang salat sunat jo salat wajib. Allah sawana jawab apa pikiran tu. Kalau ambo berpendapat rami orang salat sunat. Salat hari raya wajib atau sunat? Ayah kan tetap orang membeli baju baru tu. Makanah baru, sajadah baru. Pukul 5 perak siang lah nyebantan sajadah itu di lapang tu. Iya kan? Apa kata Buya Hamka? Kalau melihat orang Islam, lihatlah salat sunat hari raya fitir dan salat sunat hari raya haji. Tapi kalau melihat orang Islam yang beriman, datanglah ke musajid itu subuh. Ambo yakin besok subuh aku ndak kelalok sikor, ndak ke sarami ko kono. Ya kan? Nah ini Pak. Kalau sudah sama ramainya salat subuh dengan salat hari raya, maka saat itu sudah nampak tanda-tanda Israel Yahudi akan kalah. Kini mengkoba jadinya menghancurkan Palestina. Seluruhnya selain dari Makkah dan Madinah, Pak. Kalau Makkah dan Madinah tidak tentu subuh asar tu rami tarawih. Tapi kalau masjid di kampung awak, alun bisa meramaikan salat subuh sarami salat hari raya. Awak tahu salat hari raya tu tidak payah, tidak berdosa. Salat subuh ke masjid tidak payah, masuk neraka sakar. Lebih-lebih imam lalu di rumah. Jadi nama jadi imam di masjid kau datang subuh, literangan imam tu. Ya kan? Jangan salat di rumah awak. Ya kan? Lebih-lebih kalau imam lah ditanam di masjid itu. Ya kan? Kesepakatan bersama ASEAN yang kita dahulukan jadi imam. Ya kan? Bacaannya nan barasih, umurnya nan tua, akhlaknya nan baik. Kalau penggaduh bini orang imam aja ni biar jadi imam. Ya kan? Akhlaknya ndak baik. Ini bapak-bapak. Ya kan? Jadi kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah, agama ini yang paling baik setelah kita taat bisa merubah akhlak. Nan kedua Pak, orang Arab tu ndak pernah kalah basile, namanya gulat. Manang taruh saya. Maka akhirnya Allah diajarkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril bersilat. Nah, jadi Nabi itu tenagonya basile Pak. 10 orang kadang-kadang kuek-kuek tenagonya, anda talok menumbangkan Nabi itu. Itu tenaga Nabi itu. Inyo membalakang, pi orang di belakang itu nampak jadinya. Itu keistimewaan Nabi. Orang diazab dalam kuburnya tahu. Awak kalau tahu lah orang diazab di kubur itu Pak, jalai kapai barale, makan saja di rumah awak tidak teragut terus. Kebanyak pekuburan, lalu awak kezinan, tak ada awak orang maki-maki dalam. Itu saja di rumah. Zikir, bau dah kok. Orang dalam kuburnya padangan di Allah tadi azabnya. Nabi mendengar orang azab kubur itu, nyot ratih apa? Pelapah kurma. Atau nyot tambangan di kubur itu. Pelapah kurma di ratih itu, kan nyot berayi itu. Salamo. Pelapah kurma ko berayi, lun karyang ledek paneh. Orang nan di dalam kombo doaan ke Allah ndak kena azab. Tapi kalau lah karya nantinya diazab balik. Dosonya ya Rasulullah. Ingin ndak Pak Ibu mendengar dosonya? Buang air ketek ndak cibok. Kan banyak supir oto perah itu nyo aduk sekaban tu. Nyo di mata gak otonya hanya kajamban melalui ban tu. Akhir-akhir lainnya masuk. Ini. Adalah nambah tanya, Ustaz, kalau orang kajamban tagak tu,
Kalau lahi pembatih serupa dia tempat wuduk, sedangkan ada untuk kajamban berdiri. Sebenarnya rancak WC jongkok saya menurut sunnah. Karena jongkok tu nyo peras kajamban awak di kantong kami. Kalau tagak nyo ndak sempurna keluar. Dia ada hikmahnya. Iya kan? Boleh orang buang air ketek tu sambil tagak, Ustaz? Boleh. Tapi yang kaki sebelah je. Iya kan? Boleh. Tak salah. Bang kau galak. Ada nak kejamban tagak model itunya. Lain tu. Jo buang-buang air diatur dalam Apakah rancaknya agama Islam? Jadi ketika Khalifah Umar bin Khattab, beliau pula jago silat itu. Bukan sekedar jago silat, Pak. Imannya tidak tanggung tabahnya. Kalau iblis dari Barula, Umar dari Simpang Piladang kata, amainda iblis tu kata menunjuk tu. Bamang kominda kecek kawannya. Tak lantai dengan dia bertamu je Umar tu. Tak tertantang mantaginya dia. Baca hayo Umar tu sakit badan dia sadar. Kalau Umar nang kini nyo irian iblis yang malam Pak. Tapi dia nang suka korupsi. Atau nyo irian iblis. Umar bin Khattab tidak. Jadi Allah kaum muslimin untuk menarik, untuk orang bisa mendapatkan hidayah, Al-Quran ketika periode Mekah itu banyak turun berbentuk syair. Karena namandanga orang Arab, tunyo mengerti sekali. Akhirnya mereka masuk Islam. Awak mengko banyak je mengerajon dan indak-indak, dek ndak mengerti. Mengko banyak orang Pak, kredit oto, kredit Honda. Ya kan? Kebanyak itu gini. Sabo inyo ndak tahu dah. Nan pitih babungo anan di Bali ko, itu Yahudi dulu nama doan. Orang awak ko kalau banyak orang mengerajuan itu ndak ada. Asal banyak orang mengerajuan itu nama nah. Iya kan? Jadi orang Islam lah terlibat lo kredit ko. Kredit oto, dibawa kartu penduduk, dibawa kartu keluarga, dia DP 5 juta, lah tabawa oto kelia pulang. Oto segera. Iya kan? Akibatnya de oto banyak berhutang ko, macet jalan. Karena murah membeli apailah Pak ke Jepang kat sekali. Kok ada macet di Jepang tu. Sebab itu orang tak sembarangan boleh membeli oto. Direktur saja pangkatnya dengan bis kota pai. Orang nan ingin ke bandara di tepi jalan ada sepeda nan lasuh di kayu. Biko tiba di bandara tinggal selalu sepeda sunalai. Biko ada orang ke membawa balik. Kalau siko ditinggal sepeda langsung hilang Pak. Walaupun banyak orang Islam. Ini Pak. Langsung hilang. Jepang tu menyembah matahari tapi jujur. Ini ibu-ibu bapak. Jadi orang-orang yang kafir itu Pak, andaikan dia masuk Islam, akhlaknya lah baik. Di negara awak ko Pak, di Akabeluru ko, masih ada ndak orang perokok nak membawa puntuang rokok ke tempat wuduk? Ada ndak bersuruh dapat puntuang rokok di tempat wuduk? Abara, lain batarati orang Islam tu. Kan? Ada tempat saruk sabalun kita masuk tempat berwuduk tu dibuang. Amo diundang oleh orang Minang mengaji ke Australia Pak, dibawa makan ke restoran Thailand. Thailand dan Islam di Patani nama kampungnya. Jadi sama makan jo kami itu ada anak umur 6 tahun. Baputa-putanya itu.
Mengalah nak ke kan. Kironyo nyo mencari tong sampah. Awak di Indonesia kau pak bermakan kacang goreng di teoto, apa campak sesaroknya di pintu oto tu keluar. Ndak itu perangai kita. Ha. Ya kan? Di mana kabar sih negari ko? Di Australia tu pak, ambo di Taluk Bayu tinggal di Bukit Putih tu. Itu anyi pelabuhan tu sarok ba. Adi bawa orang ambo raun sabalik di Australia itu di pelabuhan tu pak. Barasih, ndak ada anyi tu pak. Bamang kau itu tu nyoba barasien taruh Ustaz. Adolo alat pailangan anyi tu. Ya kan? Ada orang awak nyobong kui sarok kau jo plastik tan anyo jampang ke lawi. Lawi ndak mau menerima nan kumua. Nyutulaan dia mbak bakumpulnya di pantai. Iya kan? Apabila kolah orang Islam orang awak ko nan parangenyo nan disukoi Islam. Apabila kolah masuknya lain. Nah, ambo cerita ko ndak ko awak kali semua awak saja kan? Ndak orang lain. Ada di Padang anakku kuliah di Jerman. Jadi nyobaolah kawan aku pulang. Kawan aku 1 tahun mualaf baru masuk Islam. Rupamu saji di tempatnya. Kau tak terpeliaro tempat buang air keteknya, do WC-nya. Busuk. Ada buang air kadang kau tak disiram orang. Nyo sangkoyonya di batang air terciri. Anyui enggi giciknya. Tak disiram. Iya kan? Kecek mu'alaf tu ke kawannya. Iyalah sabananya Islam orang kampung. Islam tu cinta kabar. Kau tampak WC. Iya kan? Tidak barasi katanya. Masih banyak yang seperti itu. Masjid-masjid, musala-musala di negara awak Indonesia yang mayoritas Islam. Jadi musaji Baitun Naim gua dek nan mudo-mudo pengurus ya kan? Kita harus mencontoh. Kalau bisa pai training ke musaji koko Korean di Jogja. Bagaimana kebersihannya? Ya kan? Bagaimana infak masjidnya? Orang musaji itu tuh Pak, indah ada kasnya taruh minus. Tapi jamaah bisa dibantu, dijamu makan, dia siang tempat lah. Lalu, jadi pitih umat tu nyobali engkau umat balik. Kalau ada hilang motor orang di musaji itu Pak, diganti dek pengurus. Ada sepitih penggantinya. Kalau di negari awak ko bangga orang kas masjid raya itu di Bank BRI 50 miliar. Itu apa nanya di pengurusnya kecil orang mambil bunga. Lah itu dah ada Pak tu. Kas musaji itu harus habis pitih umat babalik untuk umat. Negeri bangun. Kalau minus kas awak dalam pembangunan tu musaji kami itu gini. Tapi tetap tukang makarajo. Ada seorang tiba nak mengatakan Pak, dek pembangunan tu jalan kas minus. Kemudian ada orang kadai ambil sebarang psikologi. Lata kumpul utang ko 100 juta, ada seorang bayi ko. Ada ule hijau-hijau di atas batang jambu paraweh. Itu ndak nampak Pak. Bang kau tak nampaknya hijau kulitnya sama je daun parawai tu. Orang nan mamanje ndak mencaliak-caliak do bahasa ada ulek kau. Ulek kau ndak sengaja memantak do Pak. Cuma tagisi dek kulit orang kau tu. Atu tanduknya tu ndak tanggung bisonya. Kalau ndak capek pai ke puskesmas Pak, ka jantung larinya bisonya tu. Ambo alah dibantak ulek bulan C tu. Tak tanggung sakitnya dah Pak. Bisonya. Abai ko lah diubek ke rumah sakit, tetap bananah dekat itu lama sehatnya. Ya kan? Kecik ulek ke Allah. Ya Allah. Kalau serupa iko taruh hambo, taniayo orang memanjik jambu parawik. Ambo ndak sengaja memantaknya dah. Cuma inyo ndak mencaliak.
Mengkota singgunglah tanduk ambo di kulinya. Ya Allah, ambo ingin mengubah diri. Ya Allah, kuinda ambo tu buruk jadi orang taruh. Izinkan saya bisa berubah, ya Allah. Dek nyolek pak, nyo ndak berakal serupa awak do. Apa cara Allah mengabulkan permintaan ulek tu? Keluarlah ya ludah dari mulutnya kau pak. Anyo kan tanduk tadi. Anyo punta ya ludah tu jo tanduknya. Kira bantu banang. Dek rajinnya memunta tio hari, babantu ke pompongnya. Otomatis dia teh tasau di bawah ada pintu ketek. Ya kan? Masuk laulek ke dalam kepompongnya itu sendiri. Ya kan? Dengan kadarullah nan sampai masuk tadi tertutup loh. Maralah mau nyulek di dalam ampe puluh hari. Sama jo puasa Nabi Musa. Kutikonyo di dalam tu ndak ada makan, ndak ada minum, ndak ada pulang ke rumah bini lama, ndak ada pulang ke rumah bini baru. Nyo tahan nafsunya. Ampe puluh hari bakurang sedalam kepompong tu. Lah keluarnya kepompong tu baguna ndak? Baguna pak, itulah dibuat orang kain wol. Dicampur jo bulu biri-biri. Ya kan? Ana nulek nalah keluar dari kepompong tadi, ulek je nyo. Indak, lah berubah jadi ramo-ramo. Di pantun orang pesambahan, dia teh di bakso, tu jadi pantun, dek ramo-ramo tu rancak. Ramo-ramo sayuknya balang, badari yang bunyi cingkari, marau ke sawah tengah, banyaknya hampir, puluh hampir, inggoknya ke bungo jo. Kama inggoknya lah? Kah bungo. Manga manikahan bungo tadi. Bungo ko kan ada nan jantan. Tapi nyo bungo jantan ko di sawah pari. An monyo cele ko. Dekat suayan. Nah, ndak itu dong. Ayo, semelanti. Ajam bungo jantan sinan. Sungai melanti. Bungo batino di suayan, lebih bisa nyoba tamu. Indak nyolah lamo bakana nanti. Tapi indak bisa bertamu. Ya kan? Cik tumbuh di semelanti, cik di suayan. Atibo ramo-ramo kok. Ramo-ramo kok kakinya di bawah pakai parake. Kutiko nyoenggo di bungo jantan. Lake lah bibit bungo jantan ko di kakinya. Nyopai ke suayan. Enggoknya di bungo batino. Pada saat itu menikahlah bibit bunga jantan dengan bibit bunga betina. Kecik bungo ko, terima kasih ramo-ramo. Engkau telah menyampaikan cinta kami yang tertunda. Berubah ndak perangainya dari Sari? Sari kane bisonya orang. Lah jadi ramo-ramo. Mau buangan silaturahim katanya. Bungo tadi setelah nikah bakambang biak lo ndak? Iyo, untuk makanan ramo-ramo. Nyoirui madu-madu bungo tu. Iya kan? Ramo-ramo tu ndak ada sayuknya nantak rancak do. Ada baca-baca rancak, ada hijau. Iya kan? Kalau dapet awak bahagamu, kemudian itu pak. Jangan jadi ulek panjang saya. Berubah jadi ramo-ramo. Bagaimana caranya? Orang kini menyebut meditasi. Dalam Islam tidak meditasi itu. Mengendalikan nafsu. Paling baik dengan berpuasa. Ya kan? Kini awak lah saja muda bagamu. Tapi bantu ulah je sampai mati kerja manggaluangnya. Kan? Memakan tak mau mengunyahnya lulu saya. Ya kan? Ini. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat. Jadi ayat yang kita bacakan tadi
Apa penutup ayat tu? Ayat tu sayat tu nyoba. Sayat tapi panjang. A'addallahu lahum maghfiratau wa ajran azima. Bagi kita muslimin muslimat, mukminin mukminat, sampai untuk ibu-ibu yang terakhir dan bapak-bapak, wallazina furujahum, orang yang memelihara kemaluannya, laki-laki perempuan, tidak berzina, tidak sodomi, tidak LGBT, atau memelihara aurat dan kemaluan namanya. Walladzina furujahum wal hafizat, dipeliharanya. Ya kan? Terakhir, wazzakirina katsira wazzakirat, orang yang banyak mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Orang itu diampunkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga sebagai upah yang besar. Nah, jadi mudah-mudahan semua kita bisa mengamalkan surat Al-Ahzab ayat 35 yang kita pakai untuk dasar pengajian kita malam ini. Sebab kalau kita meninggal, Bu, ada 3 nan mairiang ya Pak, kata Nabi. Yatba'ul mait fi qabrihi thalasun. Kalau kamu meninggal, ada 3 yang mengiringi jenazahmu ke kubur. Pertama, ahluhu, keluargamu. Anak, minantu, dunsana, ipa, bisan. Kalau nyolayado. Yang kedua, maluhu, hartamu. Yang ketiga, amaluhu. Setelah kita terkubur, ya kan? Badoroh tanah penimbunan, tataga mejan nanduo, manyalo si pudiang hitam, orang barangke pulang lagi. Ya kan? Oranglah pulang tu nanti tinggal, maluhu pulang, ahluhu pulang, wa yabqa ma'ahu wahid, yang tinggal bersama kamu hanya satu. Apa? Amaluhu. Amal kau banyak pulonan berkurang-kurang di sebagian awak kini. Ambo sampaikan ke pak ibu-ibu nalah saumu ambo, ya kan? Sudah sembahyang Isya baca-baca Quran kalau ya Pak. Jampai jo kelapau badomino. Lai tenang ada Pak tu. Orang badomino tu ndak mungkin membaca subhanallah walhamdulillah. Ndak mungkin. Paliang-paliang kalau salah mandannya meletakkan batu wang main ko talang langkah den. Ndak ada nang zikir tu. Anaknya jam 1 malam. Tak kalau hilang salat tirulah ayam jantan, Pak. Ayam jantan bangko bisa nyoba kuku 2:30 pagi menjaga orang salat tahajud. Inyo sudah semaisa lalu aduh ayam badamino lepau. Sudah semaisa tu lah. Lalu itu sinta nyo 2:30. Nyo jago awak untuk salat tahajud. Mudah-mudahan kita bertamu balik di waktu na lain. Lai boleh jombo kemari. Tinggal siko. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat yang saya muliakan, kalau ada nan salah nan ambo sabui sejak tadi, ambo mohon maaf ke jemaah yang. Lai dia maaf ambo ba. Ibu-ibu, bapak-bapak, tidak ada yang salah. Semoga Allah memasukkan kita semua ke surga. Indak bertamu nawak di dunia ko, di sarugo kita mohon ke Allah. Ya Allah, pertemukan kami di dalam surgamu, ya Allah, beserta Nabi dan Rasul. Billahi taufiq wal hidayah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.